Nabi mengganti Yasrib itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh cahaya. Ya. Nabi menemukan karakter orang Arab Mekah yang kasar dengan orang Madinah yang lebih lembut. Jadi kalau orang Arab yang orang Mekah itu memang temperamennya itu agak kasar. Ulama di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab Mangane. Itu. Jadi karakternya keras. Umar bin Khattab keras dan tegas. Tetapi Rasulullah juga menemui orang-orang Ansar yang lemah lembut, orang-orang Mekah yang lemah lembut juga ada. Abu Bakar orang yang lemah lembut, Ali bin Abi Thalib lemah lembut, Utsman bin Affan lemah lembut, ada. Nabi bisa memimpin dua karakter yang lemah dan lembut itu menjadi suatu masyarakat yang disebut dengan masyarakat Madani. Istilahnya sekarang Madinah itu disebut masyarakat Madani yang berkeadaban. Kenapa? Karena beliau bisa mengayomi semua orang berbaik. Oh, ini orang Mekah ini dari suku saya, Nabi Muhammad tidak beda-bedain. Oh, ini orang Ansor Madinah bukan dari suku saya. Nah, beliau beda-bedain. Dianggap oleh beliau itu semuanya sama. Begitu juga dalam penegakan hukum. Beliau tidak membeda-bedakan dalam penegakan hukum. Siapa yang salah, kalau memang dia salah, dia harus dihukum dengan adil, bijaksana. Kalau di dunia ini kan, kalau orang yang bersalah ini, kalau di dalam Al-Quran kan as-sariq was-sariqah itu kan faqta'u ya. Orang pencuri laki-laki dan perempuan itu kan potong tangan atau itu kata Al-Quran. Tapi kalau di dunia ini pencuri itu kalau selain yang melakukan syariat Islam ya bukan potong tangan, tapi potong tahanan. Misalnya 10 tahun, 2 tahun, ya. Mestinya 5 tahun, jadi setahun. Kalau dihukum Islam, coba perhatikan di negara-negara yang diberlakukan syariat Islam. Saya tidak bicara tentang Islam di luar Indonesia, syariat Islam tidak begitu maksud saya. Kalau dijalankan syariat Islam itu dengan benar, maka negara itu lebih aman. Yang namanya pencuri potong tanah diterapkan di negara-negara seperti di Arab Saudi. Ya, kita melihat pencuri itu. Kalau ada pencuri di Arab Saudi, dipastikan bukan penduduk Arab Saudi. Itu biasanya dari luar, dari Asia banyak, dari Afrika banyak. Orang Arab. Kalau kita menemukan dia orang potong tangan, tidak langsung sampai sini loh Bapak Ibu. Oke, potong tangan itu tergantung kesalahannya, dari jarinya sampai telapak tangan sampai siku gitu. Hukuman dengan memotong tangan bagi pencuri itu ada efeknya. Apa efeknya? Efek jerah kapok. Orang kalau menemukan jangan coba-coba nyuri. Nanti kalau nyuri itu nanti akan bahaya loh. Nanti kamu akan potong tangan loh. Jadi negara kita ada buat undang-undang untuk perampasan aset koruptor. Kan kayak gini kan nggak pernah selesai Bapak Ibu. Dimiskinkan orang-orang yang koruptor itu tidak selesai undang-undang dia. Ya. Kenapa? Itu bukan potongan. Cuma hartanya dirampas yang diambil dan segala macamnya. Kalau Islam diberlakukan semangat bahwa orang yang salah itu dihukum seperti Rasulullah mengajarkan kepada kita semua. Apa kata Nabi? Kalau Siti Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangan. Subhanallah. Dia buktikan itu. Kalau Fatimah anak saya, dia mencuri, saya sendiri akan memotong tangannya. Dia tidak pilih-pilih. Kalau hukum di dunia ini mah tebang pilih, ya.
Oh ini layani teman. Oh ini jangan ini seluruh pejabat apa jangan. Saya sebut di dunia ya. Benar tidak ada di Indonesia seperti itu. Di beberapa negara banyak ini. Ya. Jadi bukan keteladanan dari Rasulullah itu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kesederhanaan. Beliau itu adalah orang yang sederhana. Beliau bisa membeli baju gamis mestinya, tapi ketika baju gamis yang beliau pakai itu sobek atau bolong, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dijahit istrinya apa dijahit beliau? Dijahit beliau. Subhanallah. Itu sederhana sekali beliau. Coba kita lihat sejarah. Saya baca dalam Muhammad Aikmal yang menulis tentang sejarah Nabawiyah, sejarah Nabi. Nabi itu menikah dengan hartawan yang kaya raya, yaitu Siti Khadijah. Ibu bapak tahu dan kekayaan Siti Khadijah menurut Muhammad Aikmal, penulis sejarah dari Mesir, sejarah Mesir. Kekayaan Siti Khadijah itu adalah 2/3 properti di kota Makkah itu adalah milik dari Siti Khadijah. Pertanyaan saya, apakah ada setelah Rasulullah bercerai mati dengan Siti Khadijah mewarisi harta yang banyak dari Siti Khadijah? Ada betul? Tidak ada. Siti Fatimah anak pertama dari anak beliau dari Siti Khadijah tidak mewarisi harta dari ibunya yang kaya raya. Kenapa? Karena begitu Siti Khadijah wafat, harta yang dia tinggalkan itu sebagian memang sudah diberikan untuk syiar Islam, sebagian dia wariskan untuk anak dan dia tinggal untuk Nabi, tetapi Nabi menjadikan barang yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan itu untuk dakwah Islam. Sederhana. Sekarang orang menumpuk-numpuk harta itu sampai 7 turunan, turunan ke-8 gitu. Apa seperti itu? Makanya Rasulullah mengatakan orang yang hidupnya nggak sederhana itu dia nggak pernah merasa cukup. Dan dia katakan itu, kalau kalian itu diberi lembah katakan yang penuh harta, perhiasan, emas, berlian dan segala macamnya, dan diberi satu lembah ambil. Lalu masih ada lagi satu lembah bukan seperti loh, manusia masih tetap akan mengambil lembah. Apa maksudnya ini? Berarti manusia nggak pernah merasa cukup. Oke, ternyata dia kan merasa cukup. Masih minta gajinya sekian, masih minta tunjangannya sekian. Ya, karena nggak merasa cukup. Makanya jangan ibu bapak-bapak minta kaya, mintalah cukup. Karena orang kaya itu dia tidak akan pernah merasa dan Rasulullah memberikan kuncinya sederhana itu apa? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Oh saya harta saya nggak banyak, ya alhamdulillah. Oh anak saya mau nggak bisa saya kuliahkan, tapi sudah bekerja lumayan, sudah mandiri, alhamdulillah. Maka itu namanya syukrun bil lisan, bersyukur dengan lisan, dengan lisan. Tapi kalau syukur bil af'al, bersyukur dengan perbuatan, Bapak Ibu anaknya keterima jadi pegawai negeri, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi karyawan di kantor bupati, kantor gubernur. Lalu Bapak Ibu sudah syukur bil lisan, lalu bersyukur secara perbuatan atau syukur bil amal. Apa? Ibu bapak mengundang orang datang ke rumah makan sambil berdoa. Itu namanya apa Bapak Ibu?
Monggo cara kan begitu kan? Kalau kita lebih punya syukur, ya syukur dengan lisan. Jangan mau undang-undang teman, saudara, tetangga, syukuran aku senang lagi dapat berkah, lagi dapat rezeki. Monggo juga. Itu syukur bil afal, dengan perbuatan, dengan makan-makan, dengan hidangan apa? Kita berbagi bahwa kenikmatan yang kita dapatkan ini juga dirasakan oleh orang. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan hidup sederhana itu apa itu? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Kata Rasulullah, bukanlah orang kaya itu orang yang banyak harta, tetapi orang yang kaya itu adalah kaya jiwa dan merasa cukup. Itu kunci. Lihat dan Rasulullah ini kalau kita amalkan hidup sederhana itu merasa cukup itu enak. Jangan kita itu ada orang di depan rumah kita, kita punya motor, tiba-tiba dia punya beli mobil, ya Pak. Kalau kita langsung loro hati, wah ini tuku mobil mesti itu cukup. Padahal kita cuma punyanya motor, kita nggak merasa cukup. Sakit hati kita kenapa tetangga kita punya mobil. Saya sering menyebutnya penyakit seperti itu, penyakit SMS. Ya, sakit melihat orang senang gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu, 3 pelajaran ini adalah pelajaran yang layak untuk kita pelajari. Nabi memiliki akhlak yang mulia, kepemimpinan beliau yang adil dan bijaksana. Beliau adalah orang yang sederhana. Karena ini adalah Maulidur Rasul, alangkah baiknya sebelum saya tutup kita lagi sebelum kita berdoa kita sholawatan bersama mau apa itu nah ini mumpung kita mau gitu ya Nabi salam alaika aja 1, 2, 3 ya Nabi salam alaika ya saya belajar di pondok dulu, ya. Kalau kita baca firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusollu. Yusollu itu kalau Bapak Ibu pernah di pondok, pernah belajar bahasa Arab, mausol, itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kalau sholla yusollu bermakna sedang.
Kalau fi'il madhi itu masa yang telah lalu. Kalau fi'il amar itu perintah. Kalau fi'il mudhari itu sedang. Yusallu itu sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat, sedang bersolawat, senantiasa itu senang. Allah saja bersolawat dan malaikat. Maksud kita umatnya tidak bersolawat. Jadi biasakan Bapak Ibu kita bersolawat, ibu-ibu bapak-bapak suaranya yang merdu, yang bagus, dalam hati tidak apa-apa. Walaupun ada orang mengatakan, "Oh Pak, suaranya merdu," senang. Jangan senang dulu, merusak dunia. Bukan merdu, merusak dunia. Minimal Bapak Ibu di dalam hati. Semoga kita yang selalu bersolawat pada beliau nanti bisa mengikuti beliau bersama beliau masuk ke surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu sebelum kita tutup mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga doa yang kita minta dijawab. Ala hadhihi alhamdulillah min syafa'ati Rasulillah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sallallahu alaihi اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Bapak Ibu jemaah haji wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.